selamat datang di channel saya Tobing in Germany Vlog. Kali ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana pengalaman saya selama belajar bahasa Jerman di Jerman. Nah, sebenarnya pengalaman saya ini sudah telat banget ya untuk di-sharing ya, karena ini kasusnya 6 tahun yang lalu. Ini adalah memori saya akan sharing ke kalian. Belajar bahasa Jerman sebenarnya di Jerman itu bisa dibilang tidak susah dan juga bisa dibilang tidak gampang, karena itu tergantung dari motivasi kita sendiri dan bagaimana kita menyikapi situasi yang ada di Jerman ataupun dalam kelas kita sendiri. Karena ketika kita memulai kelas bahasa Jerman di Jerman itu pastinya tidak gampang ya. Di dalam kelas kita dipertemukan berbagai macam karakter orang berasal dari berbagai macam negara gitu, dan dipersatukan di dalam satu kelas, dan pastinya kebudayaannya juga sangat-sangat berbeda dan juga bahasa dan karakter sangat berbeda banget. Namun balik lagi ke diri kita sendiri, karena motivasi kita untuk masuk ke dalam sekolah bahasa Jerman itu adalah untuk belajar bahasa Jerman. Alasan yang pertama adalah karena menikah dengan warga negara Jerman dan akan tinggal di Jerman. Jadi sebelumnya kita harus belajar bahasa Jerman dulu. Nah, tentang level-levelnya nanti kita bahas lagi ya. Alasan yang kedua itu karena ingin studi atau Ausbildung di Jerman. Nah, ketika kita ingin Ausbildung di Jerman, kita harus belajar bahasa Jerman. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus belajar bahasa Jerman? Karena kita ingin bekerja di Jerman. Nah, buat kalian yang ingin bekerja di Jerman, pastinya kalian harus belajar bahasa Jerman dulu, gitu. Nah, pada umumnya orang-orang di sini kuliah dulu di Jerman dan kemudian mereka bekerja di Jerman. Nah, di kasus saya ini, kenapa saya belajar bahasa Jerman? Karena saya menikah dengan warga negara Jerman dan akan tinggal di Jerman. Jadi saya memulai bahasa Jerman itu di Goethe Institut Jakarta dengan level A1. Nah, level A1 itu sebenarnya ada dua bagian. Setelah kita lulus, kita mendapatkan sertifikat. Nah, setelah kita mendapatkan sertifikat, kita diizinkan untuk apply visa untuk kumpul dengan suami kita di Jerman. Jadi dengan sertifikat A1 kita diperbolehkan untuk apply visa di kedutaan Jerman yang ada di Jakarta. Tanpa A1 kita tidak diperbolehkan untuk datang ke Jerman meskipun kita itu sudah menikah resmi dengan warga negara Jerman. Jadi kita apply dulu visa kita dengan membawa sertifikat A1, dan kemudian di kedutaan Jerman di Jakarta akan memproses visa kita. Nah, visa kita itu juga diberikan dengan embassy Jerman itu hanya 3 bulan gitu, dan visa itu adalah izin kita tinggal di Jerman, dan izin kita itu di sana itu tuh cuma 3 bulan yang dikabulkan oleh kedutaan Jerman di Jakarta. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kita kumpul dengan suami kita di Jerman dan tinggal di Jerman tanpa sertifikat dari A1? Bisa. Kalau si wanitanya sedang hamil dan dia ingin kumpul dengan suaminya di Jerman, nah dia diperbolehkan untuk tidak memiliki sertifikat A1 dan embassy Jerman mengabulkan visanya. Namun sesampainya nanti di Jerman dia harus belajar bahasa Jerman dengan mendapatkan sertifikat itu. Nah, akhirnya saya mendapatkan sertifikat A1 dan saya mendapatkan visa selama 3 bulan untuk tinggal di Jerman. Namun dalam 3 bulan setelah saya mendapatkan visa, saya sampai di Jerman. Di dalam 3 bulan ini saya harus memperpanjang visa saya lagi agar saya itu bisa tinggal di Jerman, karena saya harus memiliki visa itu, kalau tidak kita tidak bisa tinggal di Jerman. Nah,
Saya mendapatkan 3 bulan waktunya dari Jerman. Di dalam 3 bulan saya harus kembali lagi memperpanjang visa saya, namanya Ausländerbehörde, yaitu di sini sebagai kantor yang menghandle visa kita di Jerman. Setelah memperpanjang visa saya, kemudian saya mencari tempat sekolah bahasa Jerman. Nah, itu keharusan gitu, karena ada basic level yang harus kita miliki di Jerman apabila kita sudah menikah dengan warga negara Jerman. Dan itu harus, tanpa level itu kita tidak akan bisa mendapatkan Unbefristet ataupun permanent living in Germany. Itu namanya level B1. Sebelum saya start kembali lagi belajar bahasa Jerman, mereka itu ngetes saya bagusnya di level apa, atau mungkin saya harus kembali lagi ke semula gitu. Meskipun kita sudah dapat A1 yang menjadi basic class, tapi kalau menurut mereka kita belum di level itu, kita harus kembali lagi ke level itu. Jadi mereka harus ngetes kita dulu dan kemudian kita mengikuti kelasnya. Sesampainya saya di Jerman itu tidak happy-happy. Halo. Sadis ya, menikah dengan warga negara asing, jadi ada suka dukanya juga ya. Setelah saya perpanjang visa saya yang 3 bulan tadi, nah saya rilis mendapat visa 3 tahun. Sedih banget ya, udah jadi bini gitu, tapi it doesn't mean they allow you to living here as permanent directly. Jadi kita harus melewati dulu tantangan demi tantangan. Jadi tidak segampang itu menikah dengan warga negara asing atau menikah dengan warga negara Jerman, kemudian dengan enaknya datang ke Jerman. No. Kita perhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Gitu. Saya belajar bahasa Jerman, saya di Fachhochschule. Nah, sekolah ini sudah terdaftar di pemerintah Jerman. Kemudian saya ambil sekolah ini, saya belajar di sana sampai level B1. Saya bercerita di sini tentang level B1 dulu ya, karena saya juga pernah mengalami untuk level B2. Tapi in this case, in this video, I'm talking about level B1 atau B1. Setelah saya mendapatkan tempat belajar bahasa Jerman, kemudian saya dites. Nah, tes itu tujuannya saya ditempatkan di kelas mana. Pantasnya dari Jakarta saya sudah mendapatkan level A1 dengan sertifikat. Nah, seharusnya saya harus ke A2. Nah, habis dari A2 ini baru nanti ke B1. Tempat belajar bahasa Jerman, saya dites dan hasil tesnya mengatakan kalau saya bisa memasuki di level B1. Saya tidak mengikuti saran mereka untuk masuk ke level B1. Saya tidak mau langsung jumping ke yang lebih tinggi, karena menurut saya lebih baik level A2 dulu. Meskipun mereka menyarankan saya itu ke level B1. Saya bilang langsung kalau saya ingin belajar dan saya tidak mau jumping ke yang lebih tinggi sebelum saya menjalani dari level yang dari bawah dulu, setelah level dari A1 yang sudah saya jalani di Jakarta. Saya akhirnya menjalani di level A22. Yang tadi mereka menyarankan saya untuk level B1, saya tidak mau, jadi saya menjalani di level A22. Jadi A21-nya saya tidak jalani, saya langsung ke A22 karena persentasenya mereka saya bisa menjalani B1, jadi satu level di bawah dari B1 saya jalani. Sebenarnya harus dari A21, A22, tapi saya jumping langsung ke A22 karena kupikir oke, saya harus belajar lebih keras lagi karena saya sudah melompat satu kelas. Jadi saya jalani ke A22 gitu sebelum saya masuk ke level B1. Setelah saya menjalani A22, kemudian lulus dan saya lanjut lagi ke level B11. Nah, ini adalah level yang
yang aku nantikan sebenarnya, karena saya sebenarnya nggak pengen lagi terlalu banyak stres untuk belajar tentang bahasa Jerman, karena dari dulu emang saya nggak begitu suka. Saya punya hubungan kerja dengan Jerman, tapi saya tidak begitu suka dengan belajar bahasa Jerman, dan chemistry saya dengan belajar dengan bahasa Jerman itu sebenarnya tidak ada. But however, saya sudah dituntun untuk masuk ke Jerman dan saya harus belajar bahasa Jerman. Oke, masuk ke level B11 dan kemudian lulus ujian lagi dan masuk ke level B12. B12 adalah level yang terakhir di B1. Jadi ini di sini kita harus lebih intens lagi belajarnya, karena kita akan diperhadapkan dengan ujian yang sangat besar di level B1 ya, bukan di level B2. Kalau level B2 beda lagi ceritanya. Oke, nah level B1 ini adalah level basic buat kita yang menikah dengan warga negara Jerman, karena tanpa itu kita tidak bisa mendapatkan permanent living kita di Jerman. Sebenarnya di samping dari level B1 ini masih ada pelajaran yang harus kita jalani, dan itu berdampingan ketika kita nanti apply untuk ke Ausländerbehörde sebagai permanent living kita di Jerman. Kita harus belajar juga dengan namanya Orientierung course. Kita belajar tentang politik Jerman, tentang kebudayaan Jerman, tentang kota tempat tinggal kita, sejarah atau histori dari kota tempat tinggal kita. Contohnya saya tinggal di kota Berlin. Jadi saya belajar tentang Berlin, historinya Berlin. Sebelum ujian kita itu dipersiapkan dengan membahas soal-soal ujian. Nah, tips-tipsnya seperti apa, terus tata ujiannya seperti apa, nanti kita akan dilatih sebelum ujian di B1 itu disebut dengan Prüfung Vorbereitung. Jadi di sini kita tidak usah nervous, terus kita tidak usah stres, terus kita tahu kelemahan kita di mana, contohnya di percakapan atau di grammarnya, cara menulis surat, seperti apa tatanya, dan step-stepnya seperti apa, itu nanti akan dibahas di Prüfung Vorbereitung. Seperti yang saya bilang tadi, setelah B1 kita harus belajar yang namanya Orientierung Kurs. Nah, Orientierung Kurs itu tadi saya sudah sebut kalau Orientierung Kurs itu kita belajar tentang culture atau kebudayaan Jerman. Yang kedua, kita belajar tentang garis besar dari politik di Jerman. Nah, yang ketiga, kita belajar tentang histori atau masa lalunya si Jerman, khususnya kota tempat kita tinggal. Contohnya saya tinggal di Berlin. Nah, kita akan belajar tentang historinya Berlin, tentang sosial di Jerman itu seperti apa. Nah, kita akan belajar banyak di Orientierung Kurs. Nah, boleh nggak sih aku tidak ikut Orientierung Kurs, cuman meluluskan B1-nya aja? Jawabannya adalah, kalau kita ingin tinggal di Jerman, suami kita warga negara Jerman, dan kita akan tinggal bersama suami kita memiliki planning untuk bekerja di Jerman. Nah, alangkah baiknya kita belajar di Orientierung ini, karena setelah kita belajar di Orientierung ini, kita akan dites, ada lagi ujiannya. Nah, nggak henti-hentinya kan stresnya, belajar. Nah, dulu memang sangat stres banget ya. Buat aku sendiri itu sangat stres banget, karena banyak banget step-step yang membuat aku itu down gitu ya, karena aku harus belajar ini, terus kita berharap kita bekerja, tapi kenyataannya tidak gitu kan, karena kita harus mengejar bahasa ini dengan level ini, kita harus belajar ini lagi gitu kan. Jadi, dan cara belajarnya di Jerman itu sangat keras banget.
banget. Itu nggak kayak kita belajar di Indonesia gitu. Nah, kalau di ini di apa? Kalau belajar di Jerman itu sangat hektik dan yang dijelaskan itu cuman hanya garis-garis besarnya, selebihnya kita mencari ilmu sendiri seperti itu. Tapi kita juga boleh bertanya sebenarnya, cuman kalau kita bertanya pun mereka itu tidak menjelaskan seperti A sampai Z gitu. Jadi mereka itu menjelaskan hanya inti-intinya saja. Jadi jangan heran kalau kita bertanya ke guru, itu jawabannya hanya jawaban singkat gitu, tapi otak kita yang memutar-mutar artinya apa, terus apa yang advice apa yang aku harus lakukan, seperti itu. So, akhirnya saya di orienterumnya itu setelah ujian lulus juga. Jadi saya mendapatkan sertifikat dua-duanya dan saya bisa apply untuk Unbefristet atau permanent living di Jerman. Nah, bahasa Jerman ini adalah sangat tantangan banget buat saya. Dua sertifikat itu saya berhasil mendapatkannya. Saya bertekad untuk melanjutkan ke B2, yaitu di B2 ini lebih susah lagi kalau menurut saya ya. Nah, di level B2 ini adalah buat orang-orang yang mau Ausbildung dan untuk orang yang ingin bekerja juga gitu. Saya hanya menjalani B2 ini cuman hanya beberapa bulan. Bagaimana situasi belajar bahasa Jerman di Jerman? Yang pertama, belajar bahasa Jerman itu di kelas itu sangat serius banget, dan gurunya itu juga sangat serius banget menjelaskan, dan kita harus sangat-sangat konsentrasi karena kita dituntut untuk aktif, berinteraktif dengan guru, tanya jawab. Kalau kita misalnya ada pendapat atau ide, kita harus keluarkan. Jadi kita harus aktif untuk berbicara, meskipun bahasa Jerman kita itu misalnya amburadul, tapi kita babat aja terus gitu. Jadi jangan nggak enak gitu. Jadi berbahasa Jerman semaksimalmu gitu. Itu yang pertama, itu sangat serius banget. Yang kedua, proaktif. Nah, dalam arti di sini proaktif yang saya bilang, dan kita harus ada feedback ketika si guru itu menjelaskan sesuatu. Di situ dia bisa mengerti kita nyambung apa enggak, kita tertarik apa enggak. The next, Jerman itu tidak ada dress code dan tidak ada seragam, jadi tidak ada dress code. Ya, so far if you comfortable, you can do that gitu. Jadi tidak ada aturan kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak ada aturan yang pasti. Kalau kamu nyaman, kalau kamu happy, kamu pakai. Selama mengikuti belajar bahasa Jerman itu kita harus mengikuti kegiatan-kegiatannya. Contohnya diskusi kelompok misalnya. Nah, kita harus ikuti diskusi kelompoknya. Di Orientierung Course itu ada kegiatan yang harus studennya itu keluar untuk mengunjungi, contohnya kayak museum. Kita mengunjungi suatu museum yang bersejarah tentang yang berhubungan dengan Perang Dunia Kedua misalnya, atau dengan buku-buku sejarahnya mereka di perpustakaan, dan kita bareng-bareng dengan student dan kemudian gurunya menjelaskan. Nah, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan di Orientierung Course. Jadi seperti itu suasananya selama mengikuti belajar bahasa Jerman di Jerman atau di Volksschule, tepatnya di Berlin. Namun beda-beda sekolah biasanya beda-beda aturan juga. Jadi kita harus peka dan mengikuti aturannya mereka. Tips dari saya pada saat belajar bahasa Jerman di kelas, jangan pernah takut bertanya. Jadi ketika kita tidak mengerti, jangan pernah takut untuk bertanya. Apa keraguan yang ada di kepala kita ungkapkan, kita tanya. Tips yang kedua adalah belajar untuk cepat
cepat beradaptasi ke student-student yang lain. Jadi kita di ruangan kelas itu terdiri dari orang-orang yang bukan Jerman, yang datang dari negara luar belajar bahasa Jerman. Jadi kita harus cepat-cepat adaptasi. Di sifat pemalu, takut atau ragu kayak gitu, kita jangan ada di kepala kita gitu. Jadi kita harus cepat beradaptasi ke mereka. Sebenarnya sih banyak ya tema-tema yang harus membuat kita berbaur dengan student yang lain. Karena kita berbeda negara, ada banyak tema. Contohnya kita bicara tentang kebudayaan, kita berbicara tentang makanan autentiknya mereka di negaranya. Terus ada banyak hal sebenarnya yang harus kita bicarakan dengan mereka, dengan alasan kita, dengan trik kita, biar kita itu bisa cepat adaptasi ke mereka. So pesan saya cuman hanya be open mind. Tips saya berikutnya adalah perbanyak membaca buku sebagai ekstra buku dari kelas atau dari tempat kita belajar bahasa Jerman. Jadi waktu itu saya beli buku dari toko buku yang berhubungan tentang belajar bahasa Jerman. Kalau ngomong kan kita grammarnya kalau salah pun orang-orang lebih fokus dengan apa yang kita bicarakan. Tapi kalau kita menulis surat atau email gitu, itu akan terlihat apakah grammar kita itu bagus apa enggak. Saya itu sering membeli buku-buku dengan berhubungan dengan grammar, karena aku tahu khususnya di grammar itu sangat susah dan complicated buat saya ya. Jadi saya belajar dengan buku-buku ekstra yang diperjualbelikan di toko buku sebagai tambahan buat kita. Di samping dari kita belajar bahasa Jerman di kelas pastinya ya. Sebagai ekstra di kelas itu saya selalu membeli buku yang ada CD-nya gitu loh. Jadi ada buku bahasa Jerman itu sudah dilengkapi dengan CD. Jadi ketika kita memiliki CD, kita bisa mendengar dengan aksennya mereka gitu. Jadi kita bisa menirukan, oh aksennya seperti ini. Contohnya kalau saya itu tuh aksennya itu sangat keras. Jadi ketika dialihkan ke bahasa Jerman, aksen saya itu tuh susah gitu. Jadi dengan melatih pendengaran, dengan mendengar aksen-aksennya mereka, jadi kita akan terbiasa gitu. Itu juga salah satu tips juga buat kita untuk mempercepat kita untuk belajar bahasa Jerman. Selama mengikuti kelas bahasa Jerman, jangan sering-sering absen, karena dengan sering-seringnya kita absen, ada banyak pelajaran-pelajaran yang terlewatkan, yang membuat kita jadi ketinggalan dan akhirnya kita kelabakan karena semuanya serba cepat ya. Karena materi itu dikejar dan melatih kita itu untuk lebih cepat untuk berbahasa Jerman gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau di Jerman itu semuanya serba cepat, belajar itu serba cepat. Khususnya seperti saya ya, saya membutuhkan kerja keras itu double gitu loh. Jadi kerja keras, lebih kerja keras lagi ya, seperti itu gitu. Apalagi pada saat itu saya memasuki Jerman itu tuh sudah di atas 30-an. Jadi pastinya daya tangkap juga akan gitu kan. Berikutnya adalah rajin-rajinlah mengerjakan PR. Jadi biasanya si tenaga pengajar itu memberitahukan ke kita itu PR ya. Ada banyak PR yang dia harus kasih ke kita gitu. Kadang-kadang udah stres gitu ya belajar bahasa Jerman ini gitu kan. Tapi apapun alasannya, kita harus mengerjakan PR-PR yang diberikan dia kepada kita. Dan meskipun kita tidak ngerti, kita harus, seperti yang saya bilang tadi, kita harus bertanya kepada dia gitu. Jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Tips yang terakhir dari saya, jalinlah komunikasi dengan guru yang mengajar di kelas kita gitu. Jadi harus punya trik gitu agar chemistry antara saya dengan guru saya itu tuh berjalan lancar. Jadi ketika saya bertanya, dia itu ada feedback positif. Saya
cari trik agar positif chemistry saya itu terjalin dengan guru saya. Jadi ketika saya bertanya, dia friendly untuk menjelaskan lagi ke saya. Semoga tip-tips saya ini bisa bermanfaat buat kalian adik-adik saya yang ingin belajar bahasa Jerman di Jerman. Di zaman saya itu per level itu 195 euro per level. Jadi kalau kalian mengawali level bahasa Jerman itu dari A11, kalian harus membayar per level itu 195. Dan kalau level A1 kalian melanjutkan ke level A2 yaitu A21, A22 dan kalian tetap membayar 195 euro itu pada zaman saya ya. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu, sekarang udah 2023 Januari. Jadi saya sepertinya sih ya masih sekitar segitu ya gitu. Jadi ada 3 level yaitu A1, A2, B1. Nah, setiap dari golongan ini itu ada 2 kelas, ada 2 lab. A11, A1, A12, A21, A22, B11, B12. Belajar bahasa Jerman karena tidak saya jalani semuanya dari awal. Dari 6 level itu saya hanya menjalani 3 level, berarti saya hanya menghabiskan 585 atau 590 euro. Sekitar kita bikin aja 17.000 1 euronya ya sekitar 10 juta mungkin 10 juta kalau dirupiahkan gitu, karena saya menjalani hanya 3 level gitu. Saya tidak mengambil dari basic lagi. Kalau kita menjalaninya dari basic awal berarti kita harus menjalani 6 level. Per levelnya itu 195, berarti 6 kali 195 itu bisa kena sampai 1000-an, 1175, 1200 euro. Nah, 1200 euro itu kalau kita convert misalnya ke rupiah ya mungkin 20 juta kali ya gitu. Tapi itu untuk B1 doang gitu. Enaknya bagi kalian yang menikah dengan warga negara Jerman, kalian itu bisa dirembes sebesar 50%. Jadi kalau kita lulus, ya kan, uang kita itu kembali 50% dan akan diganti oleh pemerintah Jerman gitu. Enak kan? Gitu. Nah, kalau kalian lulus ya, tapi kalau kalian nggak lulus ya pastinya nggak dapet, malah harus ujian lagi gitu. Nah, setelah B1 itu kita juga diharuskan untuk lulus di Orientierung yang saya bilang tadi gitu. Nah, di Orientierung course itu biaya berbayar nggak sih? Pastinya berbayar gitu. Nah, biaya pada zaman saya di Orientierung itu sekitar 205 euro. 205 euro itu kalau dirupiahkan sekitar 3.500.000 gitu ya. Ya nggak mahal-mahal banget sih ya gitu kan. Itu kan sampai itu tidak ada bermodul-modul lagi ya, itu udah lempeng aja terus gitu, nggak kayak di kita belajar bahasa Jerman level ini gitu kan. Kalau ini sudah babat aja gitu kan, kita cuma sekali bayar itu 205 euro atau ya 3.500.000 kan dirupiahkan. Tapi aku sarankan untuk tidak mengkonvert euro dengan rupiah. Orientierung ini kita harus membayar buku sendiri dan itu tidak mahal-mahal banget sih, paling cuman waktu zaman saya itu tuh 20 euro gitu, nggak tahu sekarang nggak sampai 50 euro gitu. Nah, kemudian buku-bukunya sudah kita bahas, biaya kursusnya Orientierung kita udah bahas, terus biaya untuk belajar bahasa Jermannya kita sudah bahas. Apalagi ya, ya itu adalah pengalaman saya dan yang sudah saya alami, dan pastinya tidak jauh beda itu sekitar 5 tahun yang lalu lah ya kita bilang ya. Karena pertama saya nyampe di sini nggak mungkin langsung belajar bahasa Jerman, pasti aku rempong dulu dengan urusan visa-visa untuk ini gitu ya. Nah, kalau ada teman-teman yang bilang
sekolah bahasa Jerman itu mahal nggak sih? Nah, itu saya sudah kasih gambaran dan pengalaman saya. Jadi dari situ kalian bisa menilai apakah itu mahal apa enggak. Karena mahal atau tidaknya itu relatif dari pandangan seseorang bagaimana melihat surensi itu. Kalau saya sendiri bisa jadi saya bilang, oh itu mahal, itu kan buat saya gitu kan, tapi mahal buat saya belum tentu mahal buat situ gitu kan jadinya. So itu semuanya relatif dan terserah dari orangnya menilai itu mahal atau enggak. Well, aku sudah sharing pengalaman saya selama belajar bahasa Jerman. Saya harap pengalaman-pengalaman yang sudah saya share kali ini bisa bermanfaat buat kalian yang pemula belajar bahasa Jerman di Jerman. Semoga kalian sukses untuk belajar bahasa Jerman di Jerman, dan ingat, tanpa sertifikat dari B1 tadi sama sertifikat orienteering course tadi, kita tidak bisa apply sebagai permanent living di Jerman atau Unbefristet. Jadi kalian harus mendapatkan itu. Dan kalau di dalam ujiannya itu gagal, kalian harus mencoba lagi sampai kalian mendapatkan sertifikat. So, selamat berjuang buat teman-teman dan juga adik-adik saya yang berusaha belajar bahasa Jerman. Semoga kalian sukses dan juga semoga bermanfaat tips-tips yang saya berikan di video kali ini. So, saya akan tetap berbagi pengalaman saya tentang tantangan-tantangan yang lain selama tinggal di Jerman. So, selalu bersama saya, selalu kepoin channel saya di Tobing in Germany. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. So, bye-bye. See you in the next video.